Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maufiratun Nikmah, semester 4 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas mengenai solusi persamaan nirlanjar untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik. Metode pencarian akar. Secara umum, metode yang digunakan dibagi menjadi dua. Pertama, metode tertutup. Metode ini mencari akar dalam selang ABI. Selang ABI sudah dipastikan berisi minimal satu buah akar. Dua, metode terbuka. Metode terbuka tidak memerlukan selang ABI yang mengandung akar. Yang diperlukan adalah batasan awal akar. Kemudian dengan prosedur lelaran kita menggunakan untuk menghitung hampiran akar yang baru. Metode tertutup. Seperti yang telah dijelaskan, metode tertutup memerlukan selang ABI yang mengandung akar sebagaimana namanya. Selang tersebut mengurung akar sejati. Tata ancang yang dipakai adalah mengurangi lebar selang secara sistematis, sehingga lebar selang tersebut semakin sempit dan karenanya menuju akar yang benar. Dalam sebuah selang mungkin terdapat lebih dari satu buah akar, atau tidak ada akar sama sekali. Secara grafik dapat ditunjukkan bahwa jika A, FA kali FB kurang dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan ganjil. B, FA kali FB lebih dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan genap atau tidak ada akar sama sekali. Metode bagi dua. Sebagai contoh, jika telah menentukan selang AB sehingga FA kali B kurang dari 0, maka setiap kali lelaran selang FA kali B kurang dari 0 dibagi 2 di X sama dengan C, sehingga terdapat dua buah selang yang berukuran sama, yaitu selang AC dan selang CB. Selang yang diambil untuk lelaran berikutnya adalah selang yang memuat akar bergantung pada apakah FA kali C kurang dari 0 atau FA kali B kurang dari 0. Kondisi berhenti lelaran ketika salah satu dari ketiga kriteria di bawah terpenuhi. 1. Lebar selang baru mutlak A dikurangi B kurang dari epsilon, yang dapat hal ini epsilon adalah nilai toleransi lebar selang yang mengukur akar. 2. Nilai fungsi di hampiran Fc sama dengan 0. 3. Galat relatif hampiran akar mutlak C baru dikurangi C lama dibagi C baru kurang dari delta, yang dalam hal ini delta adalah galat relatif yang diinginkan. Kasus yang mungkin terjadi pada saat menggunakan metode bagi dua adalah 1. Jumlah akar lebih dari 1. Cara mengatasinya adalah gunakan selang AB yang cukup kecil untuk memuat hanya satu buah akar. Yang kedua, akar ganda. Hal ini disebabkan karena tidak dapat perbedaan tanda di ujung-ujung selang yang baru. 3. Singularitas. Pada titik singular, nilai fungsinya tidak terdefinisikan. Jika nilai dari mutlak FA dikurangi FB konvergen ke 0, akar yang dicari pasti akar sejati, tetapi mutlak FA akar yang dicari merupakan titik singular akar semu. Metode regulasi falsi. Metode regulasi falsi merupakan metode yang memiliki kecepatan konvergensi, melebihi kecepatan konvergensi metode bagi dua. Logikanya, bila FA lebih dekat ke 0 daripada FB, tentu akar lebih dekat ke C sama dengan A daripada ke X sama dengan B. Berikut merupakan gambar dari metode regulasi falsi. Rumus yang digunakan dalam metode regulasi falsi adalah C sama dengan B dikurangi FB kali B dikurangi A per FB dikurangi FA. Metode terbuka.
Metode lelaran titik tetap. Metode ini kadang-kadang digunakan juga metode lelaran sederhana, metode langsung, atau metode sulih beruntun. Persamaan yang digunakan dalam metode ini adalah fx sama dengan 0, menjadi bentuk x sama dengan g, lalu dibentuk menjadi prosedur lelaran xr plus 1 sama dengan g xr, di mana kondisi lelaran dinyatakan berhenti apabila mutlak r plus 1 dikurangi xr kurang dari epsilon, atau menggunakan galet relatif hampiran mutlak xr plus 1 dikurangi xr per xr plus 1 kurang dari epsilon. Yang kedua, metode Newton-Raphson merupakan metode yang paling terkenal dan banyak dipakai dalam terapan sains dan rekayasa. Ada dua pendekatan dalam rumus ini, yaitu penurunan rumus Newton-Raphson secara geometrik dan penurunan rumus Newton-Raphson dengan bantuan Dirac-Taylor. Prosedur lelaran Newton-Raphson xr plus 1 sama dengan xr dikurangi fxr per x turunan f xr dan akan konvergen jika mutlak fx dikali turunan x per turunan x dikuadratkan kurang dari 1 dengan turunan fx tidak sama dengan 0. 3. Metode secan. Dalam metode secan, turunan fungsi ini dihilangkan dan diganti dengan bentuk lain yang ekuivalen. Akar ganda. Pada pembahasan sebelumnya, fungsi tidak berubah tanda di sekeliling akar. Metode terbuka seperti metode Newton-Raphson sebenarnya dapat diterapkan di sini. Tetapi bila digunakan metode Newton-Raphson untuk mencari akar ganda, kecepatan konvergensinya berjalan secara lancar, tidak lagi kuadratis sebagaimana aslinya. Akar konvergensi metode Newton-Raphson tetap kuadratik untuk akar ganda. Maka Ralston dan Rabinowitz mengusulkan alternatif metode Newton-Raphson sebagai berikut. XR tambah 1 sama dengan XR dikurangi M F XR per turunan F XR. Namun alternatif ini tidak memuaskan karena kita perlu tahu terlebih dahulu bilangan multiplisitas akar. Di samping itu, untuk X dekat akar ganda, nilai Fx sejajar dengan 0. Dan juga nilai X turunan Fx sejajar dengan 0 atau ekuivalen yang dapat mengakibatkan pembagian dengan 0. Pembagian dengan 0 ini dapat dihindari dengan melihat fakta bahwa Fx lebih dulu 0 sebelum turunan Fx. Akar polinom. Bentuk baku polinom derajat kurang dari atau sama dengan n adalah Px sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah titik-titik ditambah ANXN tertentu. Semua metode pencarian akar dapat diterapkan pada polinom, misalnya dengan metode Newton-Raphson. Masalahnya, ekuivalen polinom PXR dan turunan PXR membutuhkan banyak operasi perkalian. Semakin tinggi derajat polinomnya, tentu semakin banyak operasi perkalian yang diperlukan, yang berarti semakin besar rambatan galet pembulatan. Karena itu, harus dicari suatu metode perhitungan polinom dengan sedikit operasi perkalian. Metode Horner untuk evaluasi polinom. Metode Horner disebut juga metode perkalian bersarang, menyediakan cara perhitungan polinom dengan sedikit operasi perkalian. Metode perkalian bersarang untuk menghitung
PT seringkali dinyatakan dalam bentuk tabel Horner sebagai berikut. Selanjutnya, pencarian akar polinom. Langkah pertama, menghitung PXR dapat dilakukan secara mangkus dengan metode Horner. Misalkan T sama dengan XR, maka PXR sama dengan P0 ditambah kurung buka XR dikurangi XR dikali Q XR sama dengan P0. Langkah kedua, menghitung turunan PXR secara mangkus. Misalkan T sama dengan XR, maka turunan dari PX sama dengan P0 ditambah kurung buka X dikurangi T dikali QX. Sehingga menjadi turunan PXR sama dengan QXR ditambah XR dikurangi XR turunan QXR sama dengan QXR. Langkah ketiga, XR plus 1 sama dengan XR dikurangi PXR per turunan PXR. Langkah 4, ulangi langkah 1, 2, 3 di atas sampai mutlak XR plus 1 dikurangi XR kurang dari epsilon. Metode lelaran titik tetap. Metode lelaran titik tetap atau titik dengan dua persamaan memiliki dua prosedur lelaran. Yang pertama disebut dengan lelaran Jacobi. Dengan kondisi berhentinya adalah mutlak XR plus 1 dikurangi XR kurang dari epsilon dan mutlak YR plus 1 dikurangi YR kurang dari epsilon. Kecepatan konvergensi lelaran titik tetap ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan lelaran Seidel. Maka nilai XR plus 1 yang baru dihitung langsung dipakai untuk menghitung YR plus 1. Metode Newton-Raphson. Taksiran ini didasarkan pada uraian Dirac-Taylor. Fxr plus 1 sama dengan Fxr plus XR plus 1 dikurangi XR dikali turunan F kali XR. Pada perpotongan ini, Fxr plus 1 yang didefinisikan sama dengan 0 dapat disusun kembali untuk menghasilkan Fxr plus 1 sama dengan XR dikurangi Fxr dikurangi turunan Fxr. Untuk kasus kedua, Dirac-Taylor order pertama dapat dituliskan untuk masing-masing persamaan linear sebagai berikut. Dengan sedikit manipulasi aljabar, kedua persamaan terakhir ini dapat dipecahkan menjadi rumus-rumus tersebut. Penyebut dari masing-masing persamaan ini secara formula diacu sebagai Dirac tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.